之仇，我云狼小贼，看上我！不来晚了。什么时候到达生死境7重？是得陪妻子啊！血债，总归是要血的呢？对呀，砸中头部，阴差。看来陆雪妹妹的法宝。Halo semuanya, selamat datang di Ruang Sinema. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja. Sesuai jadwal, jadi pada hari ini kita akan kembali melanjutkan series Donghua Supreme God Emperor episode terbaru, yang mana ini adalah episode yang ke-548. Bagi yang mau bergabung dengan series ini, kita sudah sediakan playlistnya. Jadi kalian bisa mudah mencari di mana episode awal dari series ini. Sebelum kita mulai episode terbarunya, kita akan melihat dulu apa saja yang telah terjadi pada episode sebelumnya. Tepatnya pada episode 547. Kemarin, Muyun bersama yang lainnya harus menghadapi masalah yang begitu besar. Pasalnya, Yunlan dengan cermin surgawi di tangannya telah membuat kekuatannya sangat meningkat. Bahkan, serangannya barusan telah memaksa Muyun menggunakan armor barunya. Meskipun begitu, Muyun tetap bisa mendominasi jalannya pertarungan. Ia bisa dan mudah membuat Yunlan babak belur. Tapi Yunlan memiliki sebuah rencana licik, di mana dia itu telah mengendalikan Lo Su yang membuat dia harus bertarung dengan Muyun. Seberapa keras pun Muyun mencoba menyadarkannya, hal itu masihlah terlalu sulit. Karena bagaimanapun semua itu berasal dari cermin surgawi. Untung saja Lo Su itu sempat mendapatkan kendali atas tubuhnya. Ia meminta Muyun untuk segera pergi. Berhubung perhatian Muyun telah teralihkan, jadi Yunlan segera melakukan penyerangan kepadanya. Lo Su yang melihat hal itu memilih untuk mengorbankan dirinya, yang tentu saja membuat Muyun sangatlah marah. Pasalnya Lo Su telah gugur dalam pertarungan tersebut. Sekarang kita akan melanjutkan episode terbarunya. Karena kematian dari Lo Su telah membuat Muyun menjadi sangat murka. Ledakan kekuatan yang begitu besar pun telah tercipta di tempat tersebut. Bahkan ini membuat para tetua dan juga Yunlan kesulitan untuk bisa bertahan. Yunlan sendiri sampai terpental. Muyun dan penuh amarah berjanji kalau pada hari ini Yunlan akan mati di tangannya. Serangan langsung saja Muyun lancarkan, di mana hal itu sangat sulit ditahan oleh Yunlan. Ia juga penasaran teknik apa yang sedang gurunya gunakan karena dia tidak pernah mengajarinya. Dan saat cepat Muyun teruslah melakukan penyerangan kepadanya. Bahkan pedang Yunlan tidak mampu menahan serangan tersebut. Serangan bertubi-tubi telah Muyun lancarkan yang mengakibatkan Yunlan semakin terluka parah. Ia kembali mencoba menggunakan cermin surgawi agar bisa mengendalikan Yiku. Tapi semua itu langsung dihentikan oleh Muyun dengan memotong lengan Yunlan. Serangan masihlah belum berhenti sampai di situ saja, karena Muyun kembali menyerangnya dan memaksa Yunlan mengorbankan tangan kanannya. Ia juga menggunakan perisai surgawi pembuluh darah demi kabur dari tempat itu, sedangkan lengannya sendiri harus dia korbankan. Yunlan pun memberikan pujian kalau pada hari ini kekuatan gurunya memang sungguh luar biasa. Tapi dia berjanji kalau di pertemuan selanjutnya dia akan membalas dendam kepadanya. Tapi bagi Muyun, pertemuan selanjutnya maka Yunlanlah yang akan dia potong-potong. Para ketua mendekatinya untuk memastikan kondisinya, yang untung saja Muyun itu baik-baik saja. Sesaat kemudian ayahnya pun datang, di mana lagi dan lagi dirinya pun harus terlambat, karena Yunlan sudah tidak berada di tempat ini lagi. Selain itu ayahnya tidaklah menduga kalau Muyun bisa dan cepat mencapai tingkat ke-7 dari alam hidup dan mati atau ranah limbo. Tapi di sini Muyun terlihat begitu sedih karena Lo Su harus menjadi korban di pertarungannya. Senjatanya juga telah hilang dalam genggaman Muyun. Ayahnya meminta dia untuk tidak bersedih dulu karena bagaimanapun masalah telah terjadi di aliansi darah, di mana para ketua dari berbagai dunia besar akan berkumpul untuk mengepung aliansi darah, yang mana ini tentu saja membuat Muyun semakin kesal. Sim berpindah ke aliansi darah di mana para murid sedang memperkuat formasi pertahanan. Muyun sendiri tengah bersama dengan kedua istrinya yang begitu sedih atas kematian dari Lo Su.
Mereka memberikan kutukan kepada Yunlang. Bagi Muyun, Yunlang memang adalah masalah besar. Ia penasaran apa yang akan dia rencanakan selanjutnya. Yuxian yakin betul kalau Yunlang ingin menggunakan cermin surgawi untuk bisa naik ke tingkat alam manusia abadi. Mendengar hal ini tentu saja membuat Muyun terkejut. Yuxian meminta Muyun untuk bertindak cepat, karena bagaimanapun Yunlang bukanlah sosok sembarangan. Jika terus dibiarkan, maka tidak mungkin dia itu akan naik lebih dahulu ke alam atas. Muyun berjanji apapun yang terjadi, dendam darah ini akan dia balaskan. Tapi sebelum itu, kedua istri Muyun penasaran bagaimana cara dia bertemu dengan Lo Su. Mereka sangatlah ingin mendengarnya. Alhasil Muyun mulai bercerita kalau kala itu dirinya tengah berada dalam wilayah kekuatan 4 dataran. Ia pun ingat betul senjata ajaib dari Lo Su tidak sengaja melukainya yang membuat kepalanya terbentur. Tapi itu bukanlah sebuah senjata, melainkan pantat indah dari Lo Su. Tapi sebenarnya itu bukanlah senjata, melainkan pantat indah dari Lo Su. Mereka yakin kalau senjata itu sangat kuat, tapi Muyun tidak membenarkannya. 夺了他的气运，定是得陪妻子啊！血债总归是要血的呢？对呀，砸中头部，阴差。看来陆雪妹妹的法宝。 Mereka pun bertanya apakah Muyun memiliki senjata Lo Su. Karena itu akan digunakan sebagai sebuah tanda agar bisa membuktikan kalau Lo Su merupakan bagian dari mereka. Terlebih lagi, Lo Su itu telah begitu berani mengorbankan diri untuk menyelamatkan Muyun. Di sini Muyun bingung harus berbuat apa karena bukan senjata yang dia maksud. Tapi semua itu terhenti pasalnya Muyun diberitahu kalau para ketua dari berbagai dunia kecil telah datang kemari. Muyun senang mereka datang di waktu yang tepat. Berpindah ke sisi depan aliansi darah di mana para ketua telah berkumpul. Tujuan mereka kemari adalah untuk meminta bantuan kepada Muyun. Bahkan mereka dengan senang hati melupakan masalah yang dulu pernah terjadi. Bisa dikatakan kalau kondisi dari para ketua tidaklah begitu baik. Terlebih lagi mereka juga terluka akibat serangan Yunlan. Mereka teruslah memohon agar bisa dipertemukan dengan Muyun. Namun para penjaga ini sudahlah memberitahu kalau kedatangan mereka telah dilaporkan kepada Muyun. Jadi lebih baik mereka menunggu saja. Terlebih lagi saat ini pemimpin mereka sedang bersama dengan para istrinya. Tidak mungkin memiliki waktu untuk mereka. Perkataan kedua penjaga ini membuat Yin Hao sangat kesal. Karena sepertinya orang-orang itu tidak tahu siapa mereka. Alih-alih takut, kedua penjaga ini justru memberikan ejekan kepadanya. Karena bagaimanapun tindakannya tidaklah sopan. Kedua penjaga ini mulai menjahili para ketua yang mana mereka itu tengah memakan begitu banyak pil setengah abadi. Di mana ini tentu saja membuat para ketua terkejut. Terlebih lagi kedua penjaga itu terus menikmati begitu banyak pil tepat di hadapan mereka semua yang sedang membutuhkan pil tersebut. Botol kosong ini langsung saja mereka lemparkan kepada Yin Hao, di mana ini semakin membuatnya kesal. 于慧仁，如果乖乖等着，难道待遇比我们血盟弟子好？ 很好。 Dia berjanji kalau pada hari ini kedua penjaga itu akan membayar kesalahan mereka yang telah begitu berani meremehkan dirinya. Ketua Mo tidak akan ikut campur karena jika Yin Hao tidak mau bekerjasama, lebih baik dia itu pergi saja dan jangan mengganggu urusan mereka. Yin Hao paham, tapi sebelum pergi dia akan menghabisi kedua penjaga itu. Sayang sekali sebelum bisa melakukan serangan, Muyun telah datang lebih dahulu dan langsung saja melepak Yin Hao dan membuatnya terpental sangat jauh. Berhubung ada yang ingin bekerjasama dengannya, maka Muyun dengan senang hati menerimanya. Tapi jika ada yang mencoba mencari masalah terhadap aliansi darahnya, maka Muyun akan hadapi. 想来找事。 这水真咸。 Nah, sayang sekali lagi seru-serunya, episodenya pun harus bersambung dulu. Namun sebelum kita akhiri, seperti biasa kita akan melihat preview bagian selanjutnya. Terlihat dengan begitu jelas kalau para ketua tengah memberikan hormat kepada Muyun, pasalnya mereka ingin menjalin kerjasama dengannya. Tapi Yin Hao meminta mereka untuk tidak melakukan hal itu karena posisi mereka jauh lebih tinggi dari Muyun. Ketua Mo langsung saja menyerangnya karena bagaimanapun Yin Hao tidak sadar dengan kondisi mereka saat ini. Ketua Mo memberitahu kalau kali ini dia benar-benar ingin menjalin hubungan baik dengan aliansi darah. Muyun sempat memberikannya ancaman agar Ketua Mo tidak mengulangi kesalahan yang sama. 不住了，给我滚！我来帮您解决。都敢打我！ 我让你说话了。 Oke, sekian dulu pada video kali ini. Untuk video selanjutnya akan segera hadir. Jadi bagi kalian yang ingin mengikuti series ini, langsung saja klik subscribe dan aktifkan loncengnya.
Terima kasih yang sudah menonton video sampai habis. Jika kalian suka pada video ini, klik like dan share ke teman-teman kalian tentang channel ini. Dan ditunggu aja kelanjutannya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.